Hai, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem indera ya, yaitu tentang telinga. Nah, bagi kalian yang belum membuka video tentang sistem indera mata, boleh membuka video sebelumnya ya, agar kalian mendapatkan materi ini dengan lengkap. Oke, sekarang kita mulai aja ya tentang sistem indera. Nah, sistem indera itu kan ada 5 ya indera di tubuh kita. Yang pertama adalah indera mata. Dia sebagai indera penglihatan, disebut juga sebagai fotoreseptor. Kemudian yang kedua adalah telinga. Dia sebagai indera pendengaran, dikenal sebagai fonoreseptor. Lalu yang ketiga adalah hidung. Dia sebagai indera penciuman. Dia dikenal sebagai kemoreseptor. Lalu lidah adalah indera pengecap. Dia dikenal juga sebagai kemoreseptor. Dan yang terakhir adalah kulit, dia adalah indera peraba atau dikenal juga dengan tangoreseptor. Oke ya, jadi itu adalah organ-organ indera atau alat-alat indera kita ya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang indera pendengaran yaitu telinga. Oke, sebelum kalian belajar, kita subscribe dulu ya, like and share ya, supaya semakin semangat nih membuat video-video pembelajaran berikutnya. Oke, baik ya, kita mulai saja indera pendengaran atau telinga. Nah, indera pendengaran atau telinga itu berfungsi sebagai reseptor pendengaran atau fonoreseptor, yang mana selain sebagai reseptor pendengaran, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan ya, menjaga posisi tubuh kita mengetahui posisi tubuh kita. Selanjutnya ya, yang namanya indera pendengaran kita itu dapat mendengar suara dengan frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Bila melebihi frekuensi tersebut, maka menyebabkan kerusakan pada telinga kita. Nah, tapi bila kurang dari 20 Hz ya, itu menyebabkan kita nggak bisa mendengarkan apapun ya. Jadi yang bisa kita dengarkan di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, reseptor pendengaran itu berupa sel-sel rambut di dalam telinga kita, di mana fungsi sel rambut itu adalah menerima rangsangan berupa getaran dan mengubahnya menjadi impuls syaraf, lalu nanti impuls syaraf itu ditransmisikan ke pusat pendengaran di otak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya tentang struktur telinga. Jadi di struktur telinga kita ini dibagi atas 3 bagian ya. Yang pertama adalah telinga luar, yang kedua ada telinga tengah atau ruang timpani, dan yang ketiga adalah telinga dalam atau labirin. Nah, telinga luar kita itu terdiri dari daun telinga. Ya, kemudian di dalam lebih ke dalam lagi nanti ada saluran atau lubang telinga, di mana pada saluran atau lubang telinga kita ini dindingnya menghasilkan minyak serumen ya. Kemudian bagian yang kedua setelah telinga luar adalah telinga tengah atau ruang timpani. Nah, dalam telinga tengah ini terdapat yang namanya membran timpani atau selaput gendang ya. Di sana ada membran timpani atau selaput gendang. Juga ada tulang-tulang pendengaran, itu ada 3 tulang pendengaran, malleus incustapes, kemudian ada pembuluh eustasius atau tuba eustasius ya. Nah, itu dia bagian dari telinga tengah. Selanjutnya telinga dalam. Pada telinga dalam kita ini akan
ditemukan yang namanya serambi atau vestibulum. Lalu ada juga bagian yang namanya saluran gelung atau kanalis semisirkularis. Lalu terdapat juga di sana yang namanya rumah siput atau koklea. Nah, di dalam rumah siput atau koklea inilah terdapat yang namanya organ korti ya. Itulah alat pendengaran kita yang dia tadi sebagai fonoreseptor. Jadi ada di bagian koklea. Nah, itu 3 bagian dari telinga kita. Oke. Oke ya, tadi kita sudah bahas ada 3 bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, telinga luar itu lebih lengkap lagi apa-apa saja sih bagiannya dan fungsinya. Yang pertama adalah telinga luar ya. Telinga luar itu berfungsi sebagai corong yang mengumpulkan gelombang suara ya. Jadi pada telinga luar itu ya, telinganya bentuknya kayak corong tuh, makanya semakin telinga seseorang tuh semakin bentuknya kayak corong, itu semakin banyak suara yang bisa dikumpulkannya ya. Nah, kemudian yang kedua ada saluran atau lubang telinga luar, di mana saluran ini berfungsi meneruskan gelombang ya, atau meneruskan getaran suara ke membran timpani. Nah, pada saluran telinga luar ini terdapat minyak serumen ya, di mana minyak serumen ini itu berfungsi melindungi telinga kita dari debu, dari kuman patogen, dan dari serangga agar tidak masuk ya. Jadi minyak serumen ini sebagai pelindung di bagian telinga luar. Kemudian pada bagian telinga luar ini ada yang namanya juga membran timpani ya. Jadi membran timpani ini adalah membatasi ya. Jadi dia membatasi telinga luar dengan telinga tengah. Jadi beberapa yang mengelompokkan membran timpani masuk telinga luar, ada juga yang mengelompokkannya ke dalam telinga tengah ya. Jadi kita bisa memasukkannya sebagai bagian dari telinga luar ataupun sebagai bagian dari telinga tengah, karena memang dia fungsinya itu berbatasan ya, membatasi telinga luar dengan telinga tengah. Jadi nggak ada masalah ya. Oke. Oke ya, kita mulai lagi telinga tengah atau disebut juga dengan rongga timpani. Nah, telinga tengah atau rongga timpani ini dia berupa rongga kecil berisi udara, terletak di dalam tulang pelipis. Dindingnya dilapisi oleh sel epitel. Terdapat juga membran timpani dan terdapat tulang pendengaran. Tulang pendengaran pada telinga tengah ini ada malleus atau martil, ada incus atau landasan, ada stapes atau sanggurdi. Ya, jadi cara ngafalinnya untuk tulang pendengaran ini berurutan ya. Cara ngafalinnya adalah mis, malleus, incus, stapes, malas, martil, landasan, sanggurdi. Nah, selanjutnya pada telinga tengah juga terdapat yang namanya saluran Eustachius atau tuba Eustachius. Nah, pada telinga tengah juga itu ada membran timpani ya, atau gendang telinga atau selaput pendengaran. Dia tadi adalah yang membatasi telinga luar dengan telinga tengah. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya ini ya, selaput tipis dia ya. Selaput tipis, membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Fungsi daripada membran timpani ini atau gendang telinga atau selaput pendengaran
itu adalah untuk menghantarkan getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Jadi kan dia perbatasan antara telinga luar dengan telinga tengah ya. Jadi getaran yang ada di udara dari saluran telinga itu menyebabkan gendang daripada telinga ini bergetar. Jadi selaput ini akan bergetar. Kemudian dengan bergetarnya selaput ini, maka di bagian sebelah telinga tengah itu kan terdapat yang namanya 3 tulang pendengaran tadi ya. Misya, malleus incus stapes atau malas marti landasan sanggurdi itu nanti akan ikut bergetar di balik sebelah telinga tengah. Oke, bisa ya, paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini perhatikan gambar pada tulang pendengaran di telinga kita. Nah, tulang pendengaran tadi sudah dikatakan ada 3 ya, berurutan loh. Nggak boleh terbalik ya. Mis, malas. Misnya adalah, M-nya adalah malleus, I-nya adalah incus, S-nya adalah stapes. Sementara malas itu, Ma-nya adalah martil, A-nya landasan, S-nya sanggurdi ya. Jadi dia berurutan ya. Jadi nanti getaran itu akan sampai pertama dari gendang telinga itu menuju malleus, lanjut lagi bergetar incus, lanjut bergetar stapes. Jadi itu udah urutannya mis gitu ya, atau malas ya. Jadi jangan terbalik loh. Ini suka ditanyakan di soal ini. Setelah sampai di gendang telinga, maka getaran akan diteruskan melalui tulang pendengaran secara berurutan gitu ya. Jadi harus tepat loh menjawabnya ya. Harus berurutan, yaitu mis, malleus, incus, stapes. Oke, kita lihat lagi ini gambar-gambar daripada tulang pendengaran ya. Jadi kalau diperhatikan ini bagian-bagian tulang pendengaran di balik daripada selaput membran timpani ya. Membran timpani itu ya yang tipis, dan di belakang sana itu adalah bagian telinga tengah, sementara bagian depannya adalah bagian telinga luar. Nah, jadi di situ dia di belakang daripada selaput ini itu terdapat yang namanya malleus, incus, stapes ya. Jadi malleus itu bentuknya itu ya seperti itu, dapat kita lihat di gambar. Kemudian yang stapes ya bentuknya sedikit ada membesar di bagian atasnya, lebih besar. Dan kemudian kalau stapes itu kayak cincin ya bentuknya ya. Jadi itu dia berurutan malleus, incus, stapes ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi pada pembuluh Eustachius atau tuba Eustachius. Nah, pembuluh Eustachius merupakan saluran penghubung antara telinga tengah dengan faring ya, di mana faring ini nanti dia akan terhubung dengan rongga mulut kita ya. Di mana fungsi dari pembuluh Eustachius adalah menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan tekanan udara pada telinga tengah. Jadi ini harus seimbang. Kalau terjadi perbedaan itu menyebabkan telinga kita menjadi tuli ya. Jadi misalnya kita lagi naik pesawat aja ya contohnya. Kalau kita naik pesawat, kita di dalam pesawat itu tidur, misalnya mulutnya tertutup terus. Nah, kita sesaat itu merasa kok tidak mendengarkan apa-apa ya. Tapi saat mulut kita terbuka, kita menelan sesuatu, kita rasanya langsung di telinga kita tuh kayak bunyi tek gitu ya. Lalu kita mendengarkan dengan jelas kembali. Nah, hal itu terjadi karena tekanan udara di luar dengan tekanan udara di dalam ya. Saat kita naik pesawat itu berbeda ya. Makanya kalau kita naik pesawat itu
kita itu sebaiknya itu makan permen ya, makan permen supaya mulut kita terbuka ya. Saat mulut kita terbuka, maka udara luar akan masuk ke rongga mulut melalui faring sehingga tekanan udara di telinga tengah seimbang dengan tekanan udara di telinga luar ya. Oke, seperti itu contohnya tentang menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dan tengah yang dibantu atau yang merupakan fungsi daripada pembuluh eustasius itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang bagian dari telinga dalam atau labirin. Nah, pada bagian telinga dalam atau labirin ini terdapat yang namanya labirin osea atau labirin tulang. Nah, pada labirin ini ada serangkaian rongga pada tulang pelipis dan dilapisi oleh periosteum. Kemudian labirin osea ini berisi cairan perilimfe ya. Dan di sini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama terdapat yang namanya kanalis semisirkularis atau saluran gelung atau saluran setengah lingkaran ya. Kemudian ada vestibula, di mana pada vestibula itu terdapat reseptor keseimbangan tubuh. Lalu pada bagian labirin osea ini juga terdapat yang namanya koklea atau rumah siput. Nah, pada koklea ini di dalamnya nanti terdapat organ korti sebagai fonoreseptor atau reseptor yang menerima suara dan mengubahnya menjadi impuls nanti ya. Selanjutnya bagian telinga dalam yang kedua adalah labirin membranase ya. Labirin membranase ini adalah disebut juga dengan labirin selaput. Dia terletak di bagian yang lebih ke dalam ya. Dia dilapisi oleh sel epitel dan berisi cairan endolimfe. Oke, tadi sudah dikatakan ya bahwa yang namanya koklea itu adalah bagian dari telinga dalam. Nah, koklea atau rumah siput itu terdiri dari skala vestibuli yaitu bagian atas, kemudian ada skala media yaitu bagian tengah, dan ada skala timpani yaitu bagian bawah ya. Jadi di sini di skala media itulah yang terdapat organ korti sebagai alat pendengaran atau reseptor pada telinga. Jadi kalau kita perhatikan skala vestibuli itu berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui selaput ya. Nanti di situ akan terhubunglah dengan tingkap oval. Sementara pada skala media itu kan bagian atasnya dibatasi membran vestibularis atau Reissner. Nah, sementara bagian tengahnya itu terdapat organ korti. Di sana ada sel rambut dan sel penyokong. Nah, di atas sel rambut terdapat membran tektorial atau zat gelatin yang lentur. Lalu, sel rambut itu dihubungkan dengan bagian auditori atau saraf otak ke-8 atau vestibulokoklear. Nah, di bagian bawah dari skala media ini dibatasi dengan membran basilaris. Nah, selanjutnya pada skala timpani itu berhubungan dengan telinga tengah melalui bagian yang namanya tingkap bulat. Jadi itu adalah skala vestibuli, skala media, dan skala timpani yang merupakan bagian di dalam koklea atau rumah siput. Oke, kita perhatikan ya gambarnya ya, bahwa yang namanya tingkap oval itu terhubung dengan skala vestibuli di bagian koklea, sementara tingkap bulat itu terhubung
dengan skala timpani yang ada di cochlea. Jadi antara telinga tengah berhubungan dengan telinga dalam itu melalui yang namanya tingkap oval dan tingkap bulat. Oke ya, paham ya melihat dari gambar ya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi bagian cochlea. Ya, bagian cochlea yaitu bagian skala media. Pada skala media di dalam cochlea itu terdapat yang namanya organ korti sebagai reseptor pendengaran ya, atau alat pendengaran di telinga kita. Nah, apa saja bagian-bagian dari organ korti itu? Organ korti itu terdiri dari yang namanya sel-sel rambut dan sel-sel penyokong ya. Di atas sel rambut itu terdapat namanya membran tektorial, dan di bagian bawahnya dari sel-sel rambut itu terdapat membran basilaris ya. Dan nanti yang namanya sel-sel rambut itu akan berhubungan dengan saraf ke-8 atau saraf auditori yang disebut dengan cochlear vestibula ya, atau vestibularis cochlear. Oke, selanjutnya nanti impuls saraf akan dibawa ke otak. Begitu ya, bisa paham ya dari gambar? Nah, ini kita lihat lagi gambarnya lebih besar ya, biar terlihat itu organ-organ kortinya lebih jelas. Jadi ada yang namanya sel-sel rambut ya, yang di atas sel-sel ini ada rambut-rambut ya. Kemudian ada sel-sel penyokong, di sekitar sel-sel rambut inilah terdapat sel-sel penyokong. Nah, di atas sel-sel rambut itu ya terhubung dia dengan membran tektorial ya. Lalu di bawahnya tadi ada membran basilaris. Nah, sel-sel rambut itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya saraf ke-8 atau vestibulocochlear. Disebut juga dengan saraf pendengaran ya. Dari vestibulocochlear itu nanti baru berhubungan dengan saraf menuju ke otak nanti sarafnya. Oke, inilah dia organ korti yang dikenal di telinga kita sebagai alat pendengaran atau sebagai reseptor pendengaran yang dikenal sebagai fonoreseptor. Oke ya, jadi sudah jelas ya untuk organ korti ini. Telinga itu sebagai alat pendengaran. Telinga dapat mendengar bila ada gelombang suara. Gelombang suara merupakan perubahan rapatan dan renggangan molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Keras lemahnya getaran tergantung amplitudo dan tinggi rendahnya suara tergantung pada frekuensi. Nah, di dalam telinga kita itu kita akan menjelaskan di sini proses mendengar pada telinga. Bagaimana proses mendengar pada telinga? Pertama-tama, getaran objek menimbulkan gelombang suara. Selanjutnya, gelombang suara dikumpulkan oleh daun telinga. Lalu, gelombang itu masuk ke saluran telinga. Selanjutnya menyebabkan membran timpani bergetar. Nah, getaran dari membran timpani akan merambat ke tulang pendengaran dengan urutan misya, malleus, incus, stapes. Lalu getaran itu menuju tingkap oval. Terjadi penguatan getaran dan kemudian menyebabkan perilimfe pada skala vestibuli ikut bergetar. Selanjutnya getaran akan melintasi membran vestibularis, lalu membran basilaris pun ikut bergetar. Lalu organ korti, yaitu yang terdapat sel-sel rambut pada bagian itu, pada membran tektorialnya pun ikut bergetar. Lalu akan menstimulasi ujung saraf. Lalu impuls pada saraf auditori, yaitu saraf otak ke-8 atau saraf vestibulocochlear, akan meneruskan impuls itu ke otak bagian lobus temporalis sebagai pusat pendengaran. Nah, di otak nanti akan diproses dan diterjemahkan sebagai persepsi suara. Nah, begitulah caranya proses mendengar pada telinga kita.
Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Telinga sebagai alat keseimbangan. Alat keseimbangan pada telinga itu berbentuk seperti kantung kecil yang disebut dengan sakula dan utricula, serta terdapat saluran setengah lingkaran. Pada pangkal saluran setengah lingkaran itu dia membesar membentuk bagian yang disebut dengan ampula. Nah, di dalam ampula terdapat cairan limfa dan batu keseimbangan yang disebut dengan otolit ya. Itu dia. Kemudian bagaimana proses keseimbangan terjadi di tubuh kita? Pertama-tama cairan limfa akan berubah dan otolit akan bergerak ya. Nah, kemudian otolit ini merangsang sel-sel saraf. Lalu impuls diteruskan ke saraf keseimbangan. Lalu bila posisi tubuh berubah, saraf pendengaran dalam koklea dan saraf keseimbangan akan bersatu dan menuju ke saraf ke-8 atau saraf vestibulokoklear. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi peristiwa motion sickness atau mabuk perjalanan. Nah, saat tubuh berputar, terjadi goncangan cairan pada saluran gelung dengan cepat berhenti berputar ya. Jadi kalau tubuh kita berputar-putar lalu berhenti berputar, maka cairan itu masih berputar tapi tiba-tiba cairan itu kembali ke posisi semula. Hal itu menyebabkan yang namanya konflik sensori, yaitu timbul sensasi pusing atau pening. Nah, jika tubuh kita ini mengalami goncangan atau gerakan ritmis secara berkala terus-menerus, itu menyebabkan sensasi tidak nyaman seluruh tubuh. Misalnya kita berada di dalam mobil, di dalam kereta api atau di dalam kapal laut ya, dalam waktu yang lama tubuh kita akan bergerak-gerak ya, sehingga itu menyebabkan cairan di dalam saluran gelung kita juga bergerak-gerak secara ritmis. Hal itulah yang menyebabkan kita menjadi mabuk perjalanan. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang penyakit dan kelainan pada telinga. Penyakit dan kelainan pada telinga ada yang namanya penyakit tuli, kemudian ada otitis media, dan juga ada kerusakan atau pecahnya gendang telinga. Oke, kita lihat yang pertama adalah penyakit tuli. Tuli ini dibagi dua kelompok. Yang pertama adalah tuli konduksi dan yang kedua adalah tuli saraf sensorik. Nah, apa itu tuli konduksi? Yaitu ketulian yang disebabkan oleh gangguan pada penghantaran suara. Misalnya gangguannya akibat penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen dan kotoran ya. Jadi ini misalnya orangnya jarang bersihin telinganya, jadi minyak serumen dan kotoran menumpuk di dalam saluran telinga luarnya. Kemudian ketulian konduksi juga bisa disebabkan oleh penebalan atau pecahnya membran timpani. Bisa juga kekakuan hubungan stapes atau bisa juga karena adanya pengapuran tulang pendengaran. Kemudian untuk tuli saraf sensorik itu disebabkan oleh kerusakan saraf auditori atau kerusakan saraf pendengaran. Oke, itulah dia tuli konduksi dan tuli saraf sensorik. Bagaimana mengatasi tuli konduksi maupun tuli sensori? Ini dapat dilakukan dengan melakukan implantasi koklea ya. Jadi implantasi koklea itu diutamakan pada penderita tuli sensori, walaupun bisa juga bagi penderita tuli konduksi yang parah. Tujuannya adalah untuk memasang alat bantu di telinga bagian dalam agar suara dari luar dapat ditangkap oleh saraf di telinga. Ya, itu adalah implantasi koklea bagi orang yang sudah mengalami masalah tuli sensori maupun tuli konduksi yang parah. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk penyakit otitis media.
Jadi, penyakit otitis media merupakan gangguan telinga bagian tengah yang disebabkan adanya infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Gejalanya biasanya penderita ini mengalami sakit di telinganya, kemudian terjadi gangguan pendengaran, disertai keluarnya cairan berwarna kuning kehijauan atau kecoklatan yang berbau busuk. Jadi penyakit ini ya kalau dibiarkan akan berbahaya ya, jadi segera disembuhkan agar telinga kita tidak mengalami penyakit yang lebih parah. Oke, kita lanjutkan lagi kerusakan gendang telinga. Nah, kerusakan gendang telinga itu bisa berupa bolong atau pecahnya yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Kenapa bisa bolong atau pecah? Itu disebabkan oleh infeksi telinga tengah atau otitis media tadi ya yang disebutkan sebelumnya, bahwa kalau ada infeksi virus dan bakteri pada telinga tengah itu bisa saja akan menyebabkan membran timpani atau gendang telinga kita menjadi bolong ya, akibat dari virus dan bakteri yang telah menginfeksinya. Kemudian bisa juga karena trauma atau kecelakaan ya. Ini terutama misalnya seseorang yang membersihkan telinganya dengan cotton bud sehingga dia menjebol yang namanya gendang telinganya karena cotton budnya terlalu ke dalam masuknya. Jadi kalau kita membersihkan telinga kita itu harus hati-hati, jangan sampai alat pembersih telinga berupa cotton bud itu akan menjebol atau membolongi dan memecahkan gendang telinga kita ya. Jadi kerusakan pada gendang telinga ini dapat menyebabkan tuli yang konduktif. Oke. Oke, demikian tadi pembelajaran tentang sistem indera pada bagian telinga ya. Semoga apa yang disampaikan dapat jelas dan dimengerti, dan semoga kalian bisa menjawab soal-soal di sekolah atau soal apapun dengan baik dan benar. Bila kalian ingin melihat-lihat lagi dan membaca lagi untuk lebih mantap lagi, ya kalian bisa membuka lagi sistem yang namanya sistem indera bagian mata pada video sebelumnya, dan juga kita akan belajar tentang sistem indera berikutnya. Nah, jadi sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya pada sistem indera berikutnya. Oke ya, terima kasih buat yang sudah subscribe, like, and share. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.